Tetapi bagaimana kreativitas dan kemudian juga pengetahuan itu menjadi Anda menjadi satu value added, punya nilai tambah gitu ya. Nah, termasuk di sini adalah sebagai penyedia jasa tadi yang mengintegrasikan perpindahan pergerakan barang. Seller dengan buyer mungkin hanya bisa melakukan, oh saya pakai trackingnya aja. Habis itu siapa yang melakukan? Nah, saya ingin menambahkan kepada rekan-rekan semua yang dimaksud pergerakan barang bukan antar negara saja ya, tetapi bisa dilakukan yang namanya antar pulau, antar provinsi, atau yang disebut dengan interinsuler. Pabriknya Pak Yayan ada di Jababeka di Jawa Barat. Saya mau pindah mau melakukan perpindahan barang atau pembeli saya ada di Papua, ada di di Bontang, ada di Bero, ada di Samarinda, ada di Sulawesi, ada di Sumatera dan lain sebagainya. Tapi perpindahan itu pergerakan antar pulau. Jadi yang namanya movement ya tadi barang bukan hanya antar negara atau ekspor impor saja, tetapi bisa dilakukan antar pulau. Nah, lantas siapa yang akan mengatur? Tergantung. Tadi depend on the contract. Kalau pada saat transfer perpindahan barang saya sebagai pemilik barang dengan Mbak Putri adalah sebagai pemilik penerima barang atau bayarnya, begitu saya menunjuk misalkan Pak Rizky sebagai penyedia jasa, dia yang melakukan kontraknya ke atas nama saya. Otomatis Pak Rizky menjadi on behalf-nya adalah mewakili pemilik barang, mewakili Pak Yayan. Di mata siapa? Di mata pengangkut transport. Ini siapa? Nah, inilah. Transport ini terdiri dari moda-moda transportasinya sebagai vehicle-nya. Baik itu shipping line, airline, land transportation tracking, inland waterway atau angkutan sungai dan penyeberangan, rail, pipe, tadi segala macam mungkin sampai ke sepeda motor, drone dan lain sebagainya. Itu adalah mode of the transportnya. Tetapi muatan yang digendongnya tadi atas ke dalam moda-moda transportasi, Pak Rizky mewakili Pak Yayan di mata mereka-mereka ini sebagai transporter. Pak Rizky mewakili pihak-pihak terkait termasuk di inland container depot, container freight station, container yard, dan lain sebagainya. Di mata Pak Yayan. Ya. Jadi, moda transportasi di mata Pak Yayan adalah yang mewakili Pak Rizky sebagai penyedia jasa. Tetapi Pak Rizky adalah mewakili transportasi di mata Pak Yayan. Peran Pak Rizky sebagai intermediasi yang mengintegrasikan semua tadi gambaran dari sini untuk pergerakan barang. Karena tidak mungkin kalau pergerakan barang, apalagi antar negara, tidak melalui yang namanya tadi di sini semua ini. Tetapi kalau pergerakan barang dalam negeri bisa saja hanya satu moda transportasi, ya, hanya membutuhkan gudang, ya, ada hanya membutuhkan langsung ke sini bisa. Nah, itulah yang perbedaan adalah mata rantainya. Tetapi flow of good hanya dua, dalam dan keluar. Begitu antar negara yang disebut tadi di slide awal, cross border, ada area ke custom. Apa yang tetap dipakai? Tetap insurance, resikonya, tanggung jawabnya. Siapa? Nah, begitu saya masuk Pak Rizky sebagai on behalf-nya saya. Artinya Pak Rizky harus punya pengetahuan. Apakah Pak Rizky harus punya kapal laut? Tidak. Tidak punya gudang? Tidak. Punya moda-moda transport, punya kontainer? Tidak. Tapi Pak Rizky mengintegrasikan dengan pengetahuan karena harus mewakili semua pihak terkait di mata saya. Dan Pak Rizky adalah mewakili saya di mata pihak-pihak yang lain. Itu kata kunci. Saya akan masuk, apa sih freight forwarder? Oke, sebelum saya mulai, saya pengen diskusi, pengen ngobrol sama rekan-rekan. Kan pastinya sudah belajar. Jangan takut salah, tidak ada belajar yang pintar. Kita saling melengkapi. Perusahaan dimanapun juga saling yang namanya discuss. Diskusi bagaimana how to get the profit, how to create something, bagaimana improvement, bagaimana how to
manajemennya dikelola dengan baik, itu adalah yang pertama adalah attitude Anda. Bagaimana berdiskusi, punya keberanian, salah nggak apa-apa. Punya kemampuan yang lebih, masukkan menjadi bagian untuk mengembangkan perusahaan. Saya sharing ke seluruh teman-teman di Indonesia ini, banyak teman-teman yang ternyata gap-nya masih jauh. Pelaku loh. Jadi jangan pernah khawatir bahwa Anda pun, oh saya belum pengalaman. Justru industri memahami. Tetapi kelebihan apa yang Anda bawa ke dalam industri kami? That is a key point. Nah, tentunya saya pengen bertanya, diskusi sama rekan-rekan. Yuk, kita ngobrol ya. Sekarang, Mbak Lulu. Mbak Lulu? Mbak Lulu? Mbak Lulu, apa yang dimaksud dengan freight forwarding? Nah, kalau menurut kacamatanya Mbak Lulu lah. Apa sih penyedia jasa itu? Kalau seller buyer tadi udah dijelasin ya. Apa Mbak Lulu? Iya, Pak. Apa yang dimaksud dengan freight forwarding? Nah, saya udah masuk ke dalam entitas usaha nih. Salah satu yang mengintegrasikan perpindahan tadi kata Mbak Salsa. Apa itu yang dimaksud dengan freight forwarding? Menurut kamu aja nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Nanti kan kita lengkapi. Kalau menurut saya, Pak, freight forwarding itu yang bergerak dalam jasa pengangkutan barang secara keseluruhan, bisa berfungsi juga sebagai pelayaran, jasa kepabeanan, bahkan pengiriman door to door. Oke, bagus. Kenapa saya bilang bagus? Lalu udah bilangnya jasa ya, ini jasa ya. Betul ya, itu kata-kata kuncinya, jasa. Dia tidak, jasa itu adalah yang mengintegrasikan walaupun dia tidak punya aset base. Jadi dia yang bisa melakukan yang namanya booking space ke actual carrier. Actual carrier adalah moda transportasi pemilik angkutan sesungguhnya. Shipping line seperti Samudra, Meratus, atau Tanto, dan lain sebagainya, atau NYK, atau Evergreen, itu kan perusahaan-perusahaan sebagai perusahaan shipping line. Nah, tentunya Mbak Lulu sebagai freight forwarder, dia mengintegrasikan tadi untuk memenuhi keinginan Pak Yayan di dalam perpindahan barang sampai ke pembelinya. Misalkan tadi Mbak Sinta di satu daerah atau di satu negara. Nah, apa yang diintegrasikan? Semua kegiatan ini. Bagaimana freight forwarder ya, relationship between the third party dengan port, dengan ini, dengan kegiatan ke consignor, ke consignee, cargo insurance, dan kemudian karena tadi di dalam slide awal saya, begitu transfer of perpindahan risiko dari pemilik barang saya ke Mbak Lulu, artinya Mbak Lulu juga punya risiko dan tanggung jawab atas barang yang saya titipkan. Mbak Lulu bukan pemilik barang sesungguhnya, Mbak Lulu bukan pengangkut sesungguhnya, tetapi Mbak Lulu mewakili pengangkut dan mewakili pemilik barang di mata pengangkut. Begitu tugas Mbak Lulu selesai tugasnya Mbak Lulu. Ya, jadi yang namanya mewakili consignor dan consignee dan actual carrier. Nah, keterlibatan ini tentunya punya risiko dan tanggung jawab. Tentunya Pak Yan akan bertanya, Mbak Lulu, barang saya diterima di consignee saya, di pembeli saya, Mbak misalkan Mbak Sinta ternyata rusak. Tuntutan tanggung jawab saya pasti ke Mbak Lulu. Penyedia jasa mengintegrasikan ini harus dilakukan yang namanya health tracking and trace. Tentunya keterlibatan ini kenapa kita harus belajar? Karena kita mewakili, tidak mungkin Pak Yayan akan nanya, halo shipping line, berapa rate-nya, berapa tujuannya kemana, rutenya lewat mana aja, kapalnya, kan nggak mungkin. Saya menyerahkan ke Mbak Lulu untuk mengatur barang saya sampai diterima. Mbak Lulu akan mensubmit saya, ya, berapa biayanya, freight-nya, berapa waktu lamanya, berapa method of transport-nya,
Ya, biaya ini cukup luas karena malah menyangkut terhadap semua entitas. Apa yang saya sebutkan di slide awal ini, tadi resiko, tanggung jawab, dan biaya. Tiba-tiba ada di container freight station, ada di terminal port, tiba-tiba kerennya terlepas. Nah, pertanyaannya siapa? Saya nggak mau tahu Mbak Lulu, taunya Mbak Lulu dengan terminal kontainer. Itu urusannya, yang penting barang saya rusak. Nah, pertanyaannya kan begitu. Jadi men-take over, transfer off from the customer to the logistic service provider. Bagaimana saya tanya, Mbak, tolong saya perlu namanya kontainer kosong. Oh, diperlukan berapa kebutuhannya? Mbak Lulu harus menghitung ke saya. Apa yang terjadi? Ya, setiap entitas ini dalam kegiatan logistik adalah biaya. Selain resiko, tanggung jawab, hak, kewajiban, dan biaya. Karena ada biaya yang akan muncul di terminal, di inland port, origin, maupun destination. Di terminal port ada biayanya. Ada di CY ada biayanya. Ada charge, surcharge, THC, lulu, semua. Adik-adik, rekan-rekan harus membayangkan. Membangun sama seperti kayak rumah, sampai paku-paku dihitung. Berapa kebutuhan tenaga kerjanya, berapa lantainya, berapa meter, jenisnya apa, semua dihitung untuk membangun harga per meter per rumah, misalkan. Oh, jatuhnya sekian. Kepentingan saya sama, Bu, rekan-rekan. Anda menghitung setiap chain perpindahan adalah biaya dari third party rekan-rekan sebagai penyedia jasa yang akan memberikan kontribusi saya terhadap harga barang saya. Itu yang disebut sebagai biaya logistik. Paham ya? Nah, kalau kita bicara biaya logistik adalah overall, dari end to end. N-nya siapa? Bisa saja sampai ke rekan saya, di customer saya gitu ya, sampai ke yang namanya last mile delivery ke Mbak Yunita, gitu ya, boleh saja. Ya kan, betul ya? Jadi, setiap perpindahan adalah biaya. Setiap perpindahan adalah resiko. Setiap perpindahan adalah tanggung jawab. Pertanyaannya, who was responsible? Who? Oke, kita masuk. And then, how to business relationship in logistik ya, khususnya berkaitan dengan pihak-pihak perpindahan pergerakan barang. Adanya pihak-pihak terkait yang dimaksud custom authority. Kenapa rekan-rekan belajar tentang kepabeanan? Ada yang namanya PEB, PIB, import barang. Biaya-biaya yang dikeluarkan di dalam yang namanya masuknya moda angkutan menyentuh garis yang namanya zona eksklusif. Udah terhutang pajak. Kemudian pemerintah punya otoritas terhadap mengawasi dan mengontrol terhadap barang. Tentunya otoritas ini dilakukan dengan yang namanya antara barang dengan dokumen yang disubmit. Port Authority termasuk terminal operator. Jadi pelabuhan kayak Pelindo, ada terminal, ada pelabuhan di Tanjung Priok misalkan, atau di pelabuhan di 5 pelabuhan Indonesia terbesar di Sulawesi, di Surabaya, di lain negara. Kemudian juga berkaitan dengan terminal operator yang tadi, NPCT One di Jakarta gitu, GICT, bank, semua kaitannya dengan sampai ke 10 industry association. Penjual pembeli akan menunjuk, Mbak Lulu itu sebagai penyedia jasa terregister nggak di suatu negara? Kenapa? Kalau ada apa-apa, kan Mbak Lulu kan nggak bekerja sendiri ya Mbak Lulu. Pak Yayan suruh ngirim tadi, atau Mbak Nabila suruh ngirim barang, mau ngirim barang ke Lat Prabang. Kan Mbak Lulu nggak punya cabang. Betul ya Mbak? Gimana caranya nih gitu? Kan Mbak Lulu harus bekerja sama dengan penyedia jasa yang ada di Lao. Caranya gimana? Mbak Lulu harus mencari siapa perusahaan forwarder yang terregister di dalam
National Associate Member di suatu negara. ASEAN punya 10, Indonesia punya namanya ALFI, National Associate Member, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, the only one in National Associate Member di Indonesia yang bergerak dalam bidang logistiknya. Nah, Mbak Lulu kan terdaftar di perusahaan, di anggota ALFI, perusahaannya ya Mbak Lulu ya, yang tempat Mbak Lulu bekerja. Nah, Mbak Lulu kan harus berpartner dengan forwarder di Laos. Nah, dari mana saya harus tahu? Kalau jadi anggota ASEAN, itu dengan mudah kita bisa memperoleh yang namanya kemudahan menjadi register di ASEAN. Kalau ada apa-apa, asosiasinya akan bertanggung jawab. Tadi, semua National Associate Member tadi, video pertama, yang kedua saya, FIATA di bawah naungan masing-masing negara cuma satu. Jadi, kerjasama itu dilakukan adalah kerjasama agreement internasional, perusahaan forwarder dengan forwarder di negara lain. Disitulah akan saya masuk di perbedaan tanggung jawabnya sebagai forwarder. Nah, itu dulu kita pahami. Mbak Lulu akan meminta kepada Pak Yayan, karena tadi Mbak Lulu tidak mau tahu yang produksi adalah Pak Yayan barangnya kan. Mbak Lulu hanya memindahkan barangnya. Tentunya saya harus keterlibatan dengan yang namanya barang, packaging, dokumen-dokumen yang saya sebut sebagai proper dokumen. Ada COO, SKA, import license, itu kan Pak Yayan, bukannya Mbak Lulu. Mbak Lulu hanya bagaimana merilis dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pak Yayan, ditambah dokumen-dokumen dalam integrasi kegiatan perpindahan barang. Nah, disinilah satu integrasi yang namanya flow of document. Apakah importasi, izin import Mbak Lulu? Enggak lah, importasinya orang saya perusahaannya, PT-nya beda. Mbak Lulu PT Lulu, saya PT Yayan, kan gitu ya Mbak ya. PT Lulu Logistik gitu misalkan. Kalau Yayan kan PT Yayan saja sebagai importir, atau saya sebagai eksportir, atau saya sebagai buying agent, atau dan lain sebagainya. Jadi manufaktur bisa saja. Ya. Jadi Transport License Authority dan Industry Association, dan termasuk juga dalam hal kaitannya apakah penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri. Nah, dari satu sisi tadi yang saya jelaskan bagaimana entitas barang, dari consignment, consignee, penjual, pembeli, sampai ke perilakunya, sampai ke teknologinya, masuk ke dalam satu hal related to the other business yang lain, termasuk government tadi. Kita bicara fisiknya adalah barang tadi. Kita pegang kata kunci itu. Mbak Lulu yang melakukan kontrak dengan Pak Yayan, Mbak Lulu harus mengintegrasikan salah satu perannya adalah mode of the transport di dalam yang namanya ya kegiatan perpindahan barang. Mbak Lulu kan nggak punya shipping line, nggak punya tracking. Boleh nggak Mbak Yud? Boleh. Tapi Mbak Lulu memegang kontrak dari Pak Yayan sebagai PT Lulu Logistik. Mbak Lulu saya sebut mau integrasikan atas moda-moda transportasi menjadi transport operator sebagai pengangkut di mata Pak Yayan, tetapi bukan pengangkut sesungguhnya. Kata kunci itu ya. Mbak Lulu bukan pemilik barang sesungguhnya, tetapi Mbak Lulu mewakili pengangkut di mata moda-moda transportasi yang disebut sebagai integrated transport operator. Nah, kalimat itu harus dipahami dulu ya, rekan-rekan. Oke, bisa dipahami ya, Mbak Lulu ya. Jadi PT Lulu Logistik. Saya kasih contoh ya nggak apa-apa ya, biar kita lebih gampang menerimanya, mudah-mudahan. Oke, Mbak Lulu pengetahuannya harus memahami integrasi. Saya akan ditawarkan oleh Mbak Lulu, tolong submit saya. Apa yang menjadi pilihan moda-moda transportasi di dalam pergerakan barang? Karena saya sudah kontrak dengan Mbak Nabila ya di pembeli saya.
kemudian saya masukkan Incoterm dalam kontrak saya, Mbak Lulu mengambil alih, take over from the customer, ya, customer adalah saya dengan Mbak Nabila, resiko, tanggung jawab, dan biaya. Resikonya apa? Selama perpindahan barang, mulai barang diambil sampai ke konsignee. Ini adalah rantai logistik kita bicara. Begitu Mbak Lulu memilih choice of the liner, mode of the transport. Mbak Lulu nggak punya, PT Lulu Logistik tidak punya alat angkut. Mbak Lulu menawarkan, Pak Yayan, kalau saya ambil dari Tasikmalaya sampai ke gudangnya pembeli Bu Nabila, saya menggunakan method of transport adalah trucking, kemudian ocean going, port to port, kemudian saya melakukan yang namanya route transportasi dari Laut ke Luang Prabang ke Lat Krabang, saya menggunakan rail misalkan, atau sebaliknya. Atau saya route dari Laut ke Luang Prabangnya. That is alternative solution from the transport. Akan mempengaruhi biaya nggak? Mempengaruhi Mbak Lulu. Ya kan? Kemudian kalau kita lihat moda transportasi, kenapa kita harus belajar logistik transport? Karena dalam kegiatan logistik salah satunya adalah transportasi. Dari sisi shipment size, sisi sebelah kiri adalah semakin besar. Tetapi dari segi speed kecepatannya pelan, lebih pelan. Kesan ke kanan menjadi lebih cepat. Kuantitasnya lebih kecil. Di dalam moda transportasi yang namanya route, ada rail, ada intermodal, adalah sistem transportasinya. Kemudian dari truck load, dari full container load, full truck load (FTL) menjadi less truck load, kecil-kecil. Kemudian shipment-nya ke parcel, bisa juga menjadi ke air, jadi combine. Mbak Lulu bisa mensubmit saya karena kebutuhan saya, request from the customer, ternyata barang tersebut sampai ke Lat Prabang, Mbak, tolong pakai pesawat aja. Why not? That is the combined transport. Jadi keputusan semua ada di tangan Pak Yayan. Betul ya? Kan yang tahu Pak Yayan proses produksinya. Yang tahu saya dengan Bu Nabila. Biaya transportasinya ke kiri makin murah, ke kanan makin mahal. Service responnya ke kiri makin pelan, yang di sini makin cepat. Inventory cost-nya semakin di sini adalah semakin tinggi, di sini semakin banyak. Kenapa? Begitu kecepatan akses terhadap shipment terhadap speed-nya, otomatis dia mungkin akan waktunya perlu ada yang namanya inventory. Baik itu menyangkut pergudangan, baik menyangkut biaya-biaya, begitu di station dan lain sebagainya. Jadi inilah kenapa depend on the customer, Pak Yayan. Pak Yayan yang akan memutuskan, karena saya yang sepakat dengan perjanjian dengan Bu Yunita misalkan sebagai pembeli. Begitu kita bicara logistik, tadi kata satunya adalah physical movement of good. Kita tidak berbicara masing-masing moda transportasi, tetapi kita berbicara transport integrated. Bicara logistik yang saya dikatakan adalah integrasi dari semua pihak terkait, termasuk mode of the transport. Bicara transport yang terintegrasi. Mbak Lulu, PT Lulu Logistik bisa melakukan integrasi dari road ke sea, sea ke air, dari sea ke rail. Apa yang dilakukan dari titik A ke titik B? Bisa dalam negeri, bisa antar negara. Apa yang diatur? Objeknya sama, adalah barang. Tetapi keterlibatan dari sisi transportasi, dari poin A ke poin B, mengintegrasi semua ekosistem yang tadi saya sebutkan. Nah, saya lanjut. Moda transportasi yang disebut integrasi adalah angkutan barang terpadu bahasa Indonesianya, di mana PT Lulu Logistik akan mengintegrasikan semua moda-moda transportasi untuk perpindahan barang. Kenapa Mbak Lulu harus belajar
resiko, tanggung jawab, biaya terhadap perpindahan moda transportasi. Karena Mbak Lulu mewakili Pak Yayan di mata pengangkut. Pertanyaan saya tadi di awal kan saya bilang, kalau ada apa-apa, trackingnya terguling gara-gara manuvernya yang salah. Saya akan menanya Mbak Lulu, di dalam pergerakan barang tidak akan terlepas namanya resiko, tanggung jawab, dan biaya. Perpindahan adalah resiko. Begitu tiba-tiba truknya manuvernya salah gara-gara supir, terguling. Yang kita lihat bukan karena vehicle-nya, tetapi ada muatan Pak Yayan yang dibawa. Yang saya tahu, Mbak PT Lulu Logistik adalah sebagai pengangkut mata Pak Yayan. Itulah transfer of risk responsibility terhadap perpindahan barang yang disebut sebagai risk and responsibility in logistik. Tentunya kita berbicara karena penyedia jasa adalah diakui sebagai pengangkut. Nah, rekan-rekan pasti bertanya, kok penyedia jasa bisa sih PT Lulu Logistik menjadi pengangkut? Seluruh dunia menyebutkan ada yang namanya istilah Vessel Operating Common Carrier, VOCC, dan seluruh dunia menyebutkan juga, referensi ini saya ambil dari Viata, United Nations, AFA, ya, dari FMC, dan pihak-pihak yang lain yang menyebutkan, yang mengintegrasikan perpindahan dari satu titik ke titik yang lain dapat diakui sebagai pengangkut walaupun bukan pengangkut sesungguhnya yang disebut sebagai non-vessel operating common carrier. N ada tempat depannya. Non-vessel, yang tadi vessel. Vessel bisa saja pelayaran ocean going, Evergreen, ya, kemudian NYK, NOL, dan lain sebagainya. Karena dia melakukan hanya port to port, clear kan? Perusahaan tracking, dia hanya melakukan dari gudang sampai ke port. Lantas yang ngangkut ke port siapa? Apa perusahaan tracking ujuk-ujuk, Pak, nih tolong ya? Enggak bisa, harus ada on behalf-nya yang merilis semua dengan persyaratan perpindahan barang sesuai dengan ketentuan. Untuk itulah kenapa penyedia jasa disebut sebagai NVOCC. Dia disebut dalam sisi transport in logistik disebut sebagai contractual carrier. Penyedia jasa ini sebagai freight forwarder atau non-logistic service provider. Dia mewakili semua pihak, shipper dan consignee, dan dimewakili pengangkut atau actual carrier di dalam perannya dalam mata rantai logistik yang disebut sebagai transport atau pengangkut. Nah, rekan-rekan, tentunya how to relation ya between the trade tadi, perdagangan Incoterm. Rekan-rekan pasti belajar dengan yang namanya tanggung jawab risiko dan biaya, termasuk freight. Ada yang namanya freight prepaid, ada yang namanya freight collect. Kesepakatan itu muncul setelah mereka menentukan kontrak dari sales dengan buyer, dengan penjual pembelinya, dituangkan dalam kontrak menjadi subjek hukum. Tentunya semua di seluruh dunia akan memahami. Begitu masuk kontrak antara perdagangan internasional yang disebut dengan Incoterm tadi, antara kontrak related to the logistic, ada 3 hal yang tercantum. Kontrak pengangkutan, atas tadi dari penjual dengan pembeli, kontrak of insurance, dan kontrak pembayaran. Di dalam hubungannya dengan LC atau dengan documentary credit dan UCP 600. Tadi Bu Salsa akan mengamankan bahwa semua kontrak-kontrak yang masuk di dalam penjual dengan pembeli itu harus termasuk 3 hal. Kontrak pengangkut, kontrak insurance, dan kontrak payment. Nah, pertanyaannya sekarang, who? Siapa yang melakukan kontrak of carriers? Bu
Bu Nabilah atau Bu Lulu menunjuk saya, Pak Yayan, yang mewakili kontrak pengangkut. Apa artinya? Bu Lulu mengatur semua darat, laut, udara, atau darat, laut, rel, dan lain sebagainya. Saya tahunya Bu Lulu adalah pengangkut di mata saya yang disebut non-vessel operating common carrier. Bu Lulu mengarrange saya bagaimana kontrak terhadap semua asuransi terhadap barang maupun terhadap third party-nya. Karena ada flow of goods di dalam rangkaian tadi adalah resiko, tanggung jawab, dan biayanya. Kemudian adalah kontrak pembayaran. Bu Lulu, PT Lulu Logistik menunjuk agennya di negara lain atau di interunseller di domestik, bekerja sama dengan agen, umumnya menalangi dulu biaya-biayanya. Apakah saya dengan Ibu Nabilah sebagai pembeli umumnya memberikan cash? Tidak. Shipping line, PT Lulu Logistik dulu yang membayarnya. Betul ya, Bu? Betul ya? Jadi, peran kesetaraan itu yang muncul akan menjadi yang namanya partner in trade in logistik. Oke, kita masuk sekarang. Apa sih freight forwarder itu? Tadi saya melengkapi buat rekan-rekan semua. Nanti kalau masuk ke disitu tanya, kebetulan pimpinannya ketemu Pak Yayan. Bu Lulu, apa yang dimaksud dengan logistik service provider? Kan Ibu udah belajar. Pasti dari pertanyaan dasar baru dikembangkan. Tapi saya akan trust, saya akan memilih Bu Lulu. Kalau Bu Lulu punya satu confidence untuk menjawab. Apakah experience dilihat? Tidak, karena Ibu adalah entry level. Berbeda kalau saya bekerja ngelamar lagi. Bu Lulu udah 3 tahun bekerja, terus ngelamar lagi ditanya, what is your experience? Gitu kan, ditanya pengalamannya kan. Tapi begitu saya baca pengalamannya Bu Lulu, oh Bu Lulu kan baru entry level. Pasti ditanya pengetahuan dulu, bukan pengalaman. Tidak ada terbalik, pengalaman dulu baru pengetahuan. Kalau udah bekerja, pindah lagi ya silakan. Itu pengalaman yang ditanya. Apakah kompeten? Belum tentu kompeten. Karena Ibu Lulu adalah entry level. Dari mana bisa membuktikan kompeten? Belum ada pengalaman. Magang itu menjadi part of. Industri akan berbeda. Tetapi pengetahuan berbagai strata akan masuk. Pengalaman saya, pengalaman teman-teman saya di industri akan bertanya, begitu ngerekrut, Bu Lulu, apa yang Ibu ketahui? Dia tahu kok, dia baca CV kok. Kalau operation management, misalkan menjadi customer service, apa yang Ibu lakukan? Nah, begitu Ibu masuk, kenapa nanti besok ada materi customer service? Karena di situ adalah frontliner yang memberikan namanya pemahaman, menjadi arsitek of cargo movement. Bu Lulu menjadi perwakilan adalah on behalf. Bu Lulu, saya mau pakai kapal. Kapal apa ya? Bu Lulu, Incoterm saya dapat kontrak dari Bu Nabila nih, pembeli saya. Kira-kira term apa yang cocok? Disitulah your position acting as a consultant. Harus mengintegrasi pemahaman knowledge ini mulai dari entry level. That is our message. Ya. Nah, kalau kita backbone tadi, balik ke tulang punggung kita sebagai yang namanya logistik, salah satu mata rantainya adalah transportasi. Di inbound, outbound tadi ada yang namanya perpindahan, namanya transportation, ya, baik dari kegiatan dari sini, warehouse ke factory, factory ke warehouse lagi, sampai ke customer. Siapa yang mengintegrasikan? Who? Adalah PT Lulu Logistik as a non-vessel operating common carrier. Mbak Lulu harus memahami the role and position, risk, dokumen, waktu, tanggung jawab terhadap semua pihak-pihak yang akan dilewati di dalam perpindahan barang. Semakin rantai semakin panjang, semakin risikonya semakin besar. Tanggung jawabnya semakin besar. Apa yang terjadi? Skill dan knowledge-nya dibutuhkan pengetahuan yang mengintegrasi. Tetapi kalau cuman saya ngambilnya gudangnya dari gudang Jababeka yang ada di di Jababeka di Bekasi 2000 misalkan. Sampai ke Tanjung Priok, cuman tracking doang. Ya ilmunya di tracking doang. Tapi kita bicara logistik adalah bicara knowledge dari end to end, dari A to B.
Bicara tidak spot-spot, tetapi mengintegrasikan sampai kalau ada challenge. Bu Lulu, bisa nggak sampein barang saya sampai ke konsaininya, sampai ke Bu Velda adalah end customer. Bagaimana Ibu mengintegrasikan on behalf sebagai perusahaan? Kenapa diambil? Itulah perkembangan evolusi freight forwarder atau logistik menjadi yang nanti saya akan sebut menjadi third party, four party, and five party logistik. Itu adalah sistem logistik yang berevolusi. Tentunya ini yang disebut. Evolusi itu bergerak terus. Cakupan kegiatan PT Lulu Logistik ini adalah servis yang dilakukan. Batasan servis Mbak Lulu di mana sih? Ini adalah mengukur parameter kita. Apakah hanya menjadi ahli clearance kepabeanan, mengurus dokumennya terhadap part of kegiatan logistik? Apakah hanya mengurus agennya tracking dari pemilik tracking? Karena Bu Lulu kan nggak punya tracking. Boleh punya, nggak apa-apa, yang disebut sebagai as a performing carrier. Karena Bu Lulu punya modal, punya uang, punya kemampuan, punya gudang sendiri, boleh. Tapi begitu ada order lain kan, Bu Lulu trackingnya penuh, dia harus bekerja sama dengan tracking owner yang lain. Nah, service ini akan memberikan namanya evolution service forwarder atau multimodal transport atau logistik sampai ke rantai pasok. Disinilah satu hal yang terbawa adalah peran menjadi advisor. Bu Lulu adalah advisor saya di mata Pak Yayan sebagai pemilik barang. Bu Lulu harus memahami trackingnya apa ya Pak Yayan. Bu Lulu pakai Incoterm-nya apa yang saya cocok buat di negaranya ketua lagi dalam keadaan perang. Negaranya lagi dalam keadaan demo. Situasinya lagi begini, ada shortage kontainer dan lain sebagainya. Peran Ibu sebagai penyedia jasa adalah memberikan advisor ke Pak Yayan. That is services. Apa yang berevolusi? Inilah yang membedakan menjadi skala usaha menjadi yang namanya lower enterprise, middle enterprise maupun yang namanya higher enterprise. Kenapa perusahaan-perusahaan sekarang seperti saya menyebutkan beberapa perusahaan-perusahaan global yang sekarang melakukan akuisisi. Mereka melihat kontrak global dan dia menunjuk yang namanya pihak terkait di suatu negara. Apa perbedaannya? Ini dia. 1PL adalah pengiriman atau penerima barang di mana produknya dia hanya sebagai agent. Di sini agen transportasi. Pak Rizky agennya pengangkut pelayaran, agen itu sebutnya Pak. Jadi dalam logistik tetap based on daripada the role and position ada dua dipakai. Agent or principal. Pak Rizky ada di daerah mana? Pak Rizky ada di daerah mana Pak? Mas Rizky? Bandung Pak. Bandung. Saya perlu truknya Bandung. Nah, Mas Rizky penyedia jasa. Penyedia jasanya itu menggunakan truknya pemilik PTA gitu. Nah, buat saya, Mas Rizky adalah agennya tracking, Pak. Agen. Kan Mas Rizky kan bisa pakai tracking A, tracking B, PT-nya gitu ya. Nah, kemudian servisnya berubah menjadi namanya freight forwarder. Dia mengintegrasikan dengan one-stop service dari satu titik ke titik yang lainnya. Transportasi itu membatasi cakupan yang namanya dari door to port, port to port, ya, dari pintu ke, kalau istilahnya dalam Incoterm sebenarnya tidak ada door to door. Tetapi yang mengintegrasikan dalam kegiatannya adalah penyedia jasa. Karena apa? Permintaan dari Pak Yayan. PT Lulu Logistik menunjuk yang di Bandung adalah Pak Rizky tadi. Bu Lulu sebagai apa di situ? Prinsipal ya Bu ya, pemegang kontrak. Pak Rizky adalah sebagai agennya Bu Lulu. Tapi Pak Yayan nggak mau tahu itu, taunya Bu Lulu karena you get a single contract from Pak Yayan. Dah clear. Artinya resiko Bu Lulu yang ambil. Nah itulah kenapa performance indicator terhadap suatu subkontraktor mutlak diperlukan. Servisnya Bu Lulu menjadi third party logistics 2PL tadi
Dia masih dalam, kalau perusahaan-perusahaan di freight forwarding atau logistik, dia masih memiliki aset base, punya trackingnya sendiri, ya mungkin kalau air jarang lah, atau kapal mungkin ada, mungkin kayak Samudra Indonesia. Kemudian juga ada yang namanya perusahaan-perusahaan tadi awalnya historinya dulu begitu. Kemudian Bu Lulu melakukan kegiatan pengembangan yang namanya saya men-state our service is the third party logistic. Saya adalah penyedia jasa logistik yang melakukan layanannya, melakukan yang namanya lebih mengelola perusahaan-perusahaan 2PL dan 1PL di bawahnya, ya, dengan mengelola logistik, kemudian termasuk kepada dari customernya. Apa yang Bu Lulu pegang? Kontrak dari Pak Yayan. Dia kelola dan memberikan layanannya apa? Layanan yang dilakukan 2PL dengan 1PL. Karena apa? Logistik itu menyangkut dengan clearance dokumen. Apakah PT Lulu Logistik harus punya PT yang namanya mengurusi dokumen? Ya enggak, bisa di outsource kok Bu. Apakah mau perusahaan tracking harus punya, Bu Lulu punya harus tracking? Tidak Bu, harus boleh outsource kok Bu. Dasar itulah yang memberikan layanan terhadap yang namanya services. Apa yang Bu Lulu kelola di sini? Third party logistik. Adalah mengelola transport management, dan baik itu lokal maupun internasional, tetapi tidak atau non asset base. Menyediakan nilai tambah sebagai PT Lulu Logistik dengan warehouse dan distribution management. Di sini sudah comply dengan cikal bakal yang namanya IT. Evolusi itu berkembang, pelaku-pelaku kayak DSV, Panalpina dengan akuisisi dengan Agility, beberapa perusahaan lain, Schenker, perusahaan-perusahaan yang namanya marketplace seperti kayak Alibaba, mereka mengelola menjadi yang namanya fourth party logistik. Dia mengelola third party-nya yang di sini. Ya. Dia memegang tetap kontraknya di global, dimanapun di seluruh dunia. Dia mengelola third party di bawahnya semua. Kemudian mereka disebut sebagai lead logistic provider, LLP. Kalau di sini menjadi LLM. Dengan kecanggihan teknologi dan information communication teknologi yang semakin luas sampai ke rantai pasok sebagai solusi menjadi strategik terhadap end customer. Five party logistik berkembang lagi dengan revolusi industri, merubah menjadi pemain-pemain konsolidator yang namanya logistik. Inilah kenapa dinamikanya begitu cepat. ASEAN di luar eskalasi jauh lebih cepat. Untuk itulah kenapa pengetahuan rekan-rekan ini harus beradaptasi dengan perkembangan situasi saat ini. Bagi pelaku logistik, umumnya di Indonesia 3.400 perusahaan anggota asosiasi kami, umumnya adalah acting as a agent, hanya bertindak di sini. Yang di sini yang mungkin hanya more and less 5%. Kenapa pelaku-pelaku Indonesia hanya masuk sebagai agent? Kontraknya tadi di luar, Bu. Yang ngatur pelayarannya adalah yang megang kontrak. Di sini hanya sebagai agent masuk dari Pelabuhan Tanjung Priok, ngurus clearance dokumennya saja. Nah, itulah kenapa the role and position sebagai yang namanya sangat dipengaruhi oleh global contract. Nah, tentunya bisnis ini berevolusi yang tadinya transaksional sekarang berubah menjadi digitalisasi. Saya masuk apa yang disebut sebagai freight forwarder. Freight forwarder disebut sebagai NVOCC tadi. Saya mengambil definisi dari Viata. Bu, PT Lulu Logistik adalah merupakan perusahaan freight forwarder yang saya ambil dari Viata dan Clicket, bahwa dia mengatur, ya, melakukan kegiatan baik itu satu moda transportasi atau beberapa, ya, moda-moda transportasi yang berkaitan dengan pengkonsolidasian, penyimpanan. Nah, storage itu penyimpanan, ada warehouse,
memberikan advisory handling. Bu, caranya gimana di handlingnya barang saya? Bu Lulu as a advisor melakukan yang namanya distribusi barang, ya, dari ya kan termasuk juga layanan tambahan sehubungan dengan barang tersebut. Kemudian juga memberikan satu hal termasuk juga bagaimana mengurus yang namanya asuransi. Karena ada risiko. Mau mengurus masalah pembayaran tadi, take over from the risk and responsibility and cost from the incoterm related to the seller and buyer. Oke. Nah, ini yang dibutuhkan termasuk dalam kegiatan cakupan kegiatan logistik. Memberikan informasi komunikasi dengan teknologi. Ruang gerak ini tidak membatasi bahwa sebenarnya ini adalah cakupan di Viata tadi yang ada videonya. Mereka menyebutkan we are creating sustainability logistic in gitu ya. Ya. Future. Siapa yang mengembangkan? Itu akan terus. Nah, de facto-nya dia mengatakan bahwa di sini ya sampai melakukan yang namanya total supply chain management. Jadi integrasi antara logistik dan supply chain. Logistik adalah bagian dari rantai pasok. Jangan terbalik ya, Mbak Lulu ya. PT Logistik nantinya insya Allah mendirikan dengan beberapa teman-teman di alumni Politeknik Pos Indonesia menjadi PT Politeknik gitu ya. Alumni Politeknik Pos Indonesia Logistik Service Provider, why not? Gitu ya. Nah, saya masuk ke evolusi tadi. Perkembangannya Mbak Lulu bahwa bisa saja menjadi 1PL, menjadi 2PL, menjadi third party. Artinya di sini adalah menyediakan layanannya dari hal yang umumnya pertama hanya sebagai agent. Di dunia juga sama. Tapi dia mengambil alih. Begitu ada perubahan era kontainerisasi. Kontainerisasi ini merubah semua tatanan perdagangan, pergerakan barang, kemudian juga menjadi satu hal bagian bahwa dia disebut sebagai packaging outernya. Dia melakukan groupage konsolidasi dengan mewakili atas namanya sendiri. Dia memegang single contract from the customer. Pak Yayan, Bu Lulu boleh nggak melakukan groupage? Boleh. Karena barang Pak Yayan masih ada kelebihan space. Tadi di dalam kontainerisasi dia Bu Lulu bisa melakukan konsolidasi. Ayo, pemilik barang lain mana? Bisa dikirim ke beberapa negara. Atau transshipment melalui yang namanya multi-country consolidation. Atau freight forwarding consolidation. Sama ke dalam rantai pasok. Dari jumlah yang besar menjadi retail. Menjadi barangnya Pak Ivan sendiri, barangnya Mas Yusril sendiri, dan lain sebagainya. Sendiri, jadi bisa dipilah. Jadi satu master bisa menjadi beberapa shipper. Itulah namanya logistik. Penyedia jasa umumnya dia tidak hanya yang namanya assisting, jadi ya, tetapi dia juga harus dia mengambil alih PT Logistik undertaking, mengambil alih peran yang namanya transportasi atas namanya sendiri. Dia bertindak menjadi prinsipal di mata saya, tetapi perannya menjadi non-vessel operating common carrier atau contractual carrier. Kenapa dilakukan kontrak? Karena PT Logistik mengintegrasikan bisa 2 moda, bisa 3 moda. Kenapa disebut contractual carrier? Karena Bu Lulu memiliki 3 dokumen, tapi Bu Lulu mensubmit ke saya the only one from the hanya single dokumen. Dari dokumennya pelayaran yang disebut BL kan, pernah dengar ya Mbak Lulu ya? Betul ya? Kemudian dari namanya surat jalan, dari dokumennya di angkutan kereta api. Tapi Mbak Lulu akan mengasih saya yang namanya dokumen non-vessel operating common carrier atau yang disebut sebagai forwarder certificate of transport, mengintegrasi dari 3 dokumen. Nah, itulah peran sebagai non-vessel operating common carrier. Di era sekarang perkembangan freight forwarding berubah menjadi manajemen supply chain. Tadi saya sudah facilitating in trade karena bisa berpartner menjadi tadi kesetaraan di dalam perdagangan. Apa yang didapatkan peluangnya? Mencari sumber baru. Apa dapat peluangnya?
mendapatkan yang namanya transportasi, biaya-biaya, pergerakan barang untuk mengintegrasikan. Semakin panjang, semakin yang namanya memberikan servis dan keuntungan yang jauh lebih besar. Dan memberikan juga harus sumber daya manusia yang mumpuni. Salah satu kata kunci keberhasilan di dalam bidang logistik adalah SDM. Pak Yusril yang lain, Pak Ivan yang lain adalah integrasi regenerasi logistik di masa datang. Tentunya ya, bagaimana mengorganize multiple carriage, berbagai moda-moda tadi antara mode of transport berbeda dengan yang namanya ya pengangkut atau transport operator. Hati-hati, dua kata yang berbeda. Creating employment udah pasti, leading in teknologi juga tadi saya udah berkali-kali bilang, menyampaikan, dan kemudian juga dia bisa melakukan, mengkolek tadi dan merangkai berbagai kargo dari pengirim yang berbeda. Jadi Pak PT Lulu Logistik tadi bisa melakukan integrasi dari beberapa pemilik barang. Tanpa terasa, Mas Yusril menikmati barang itu sebenarnya diintegrasikan aktornya di belakang logistik karena apa? Sipernya bermacam-macam. Bisa nggak dapat barang yang kecil? Bisa, mengirim barang satu bisa, di group pitch namanya. Nanti di dalam sistem distribusinya dikumpulkan di dalam DC. Tinggal dipilah, oh Mas Yusril ada di Kalimantan atau di Jakarta, kan tinggal di DC yang terdekat. Itulah chain semuanya. Kemudian dibutuhkan yang namanya jaringan internasional. Kita tidak bisa sendiri, Mas Yusril. Mas Yusril mau ngirim barang, terus bingung. Aku nggak punya partner, carilah partner. Aku tidak punya tracking, carilah partner tracking. Aku tidak punya gudang. Nggak, carilah partner gudang, melakukan kerjasama. Partnernya bisa di dalam negeri. Oh, saya nggak punya cabang, ada di Papua, di Nabire, di daerah-daerah lain, di seluruh Indonesia atau di negara lain. Ya kerjasama. Kata kuncinya adalah Mas Yusril as a owner harus melakukan kontrak kerjasama dalam hal agreement dengan pihak lain. Saya nggak punya gudang, ya kerjasama. Tapi suaranya Mas Yusril seolah-olah bisa mengerti terhadap gudang, bisa mengerti transportasi, pengetahuan kan Mas ya? Betul nggak Mas? Masa kalau Pak Yayan nanya atau ke PT Lulu Logistik, Mbak Lulu trackingnya pakai apa ya? Pakai yang apa? Head trucknya pakai apa? Tahunnya berapa? Apa yang dilakukan? Atau kontainernya saya pakai apa? Gini, Mbak Lulu bilang tanya aja Pak Yayan sama kontainernya, kan nggak begitu, Mbak. Begitu kita bicara logistik adalah integrasi. Apa yang dipegang? Knowledge yang rekan-rekan pegang dengan tambahan komplementari dari kami. Itulah industri akan nanya kepada kalian. Pertanyaannya pada saat saya interview, pastinya begitu. Kalau Pak Yusril lamar ke saya tanya, Pak, saya mau kirim. Saya nggak punya cabang, Pak. Gimana Pak Yusril? Oh, bisa Pak, kan kita penyedia jasa. Bapak kan harus berpartner, padahal saya ngetes Bapak. Iya kan? Kerjasama dong PT Yayan ini kepada PT Lulu di Luang Prabang. Saya nggak punya truk. Oh, Pak Yayan kan bisa kerjasama. Jadi kita melakukan yang namanya advisor. Kemudian pertanyaan saya, Mas Yusril, nih saya ngetes, misalkan saya kalau ngelamar, biasanya begitu umumnya. Mas Yusril, kalau saya punya barang ada 1000 koli, dimensi barang saya panjang kali lebar tinggi sekian meter. Mas Yusril tolong hitung berapa kontainer yang dibutuhkan. Jadi selalu logik. Nah, itu sebenarnya cikal bakal Anda belajar. Bagaimana menghitung kubikasi dengan 20 foot, 40 footer. Dalam satu hal, saya pemilik barang, saya akan muat stuffing di dalam barang kontainer. Karena perhitungan freight based on yang namanya kontainerisasi. Nah, itu lihat. Jadi pengetahuan itu akan comply. Saya akan ngetes dari sisi industri sebagai pelaku industri. Gapnya di situ ternyata. Bagaimana hubungannya? Mas Yusril, tolong, metode transportnya apa yang digunakan? Wah, nggak tahu, Pak. Piye toh mau kerja?
Saya butuh confidence walaupun salah. Tetapi sudah mulai nyambung. Gap-nya itulah industri yang saat ini menerima. Begitu masuk ke ngelamar di pergudangan, kamu tahu picking, kamu tahu ini apa maksudnya, kan pas selalu bertanyaannya based on teori, Pak. Benar ya, Mas Yusril ya? Oke, saya berharap industri ini akan menerima jauh lebih cepat. Apa yang pengetahuan yang Anda miliki. Pengalaman nomor 10. Ya. Trust me gitu ya. Karena Anda kan belum industri, kecuali Mbak Lulu udah 3 tahun kerja, mau naikin gaji gitu ya, ngelamar deh ke PT Yayan, perusahaan yang lebih besar. Oke, di situ saya akan ngetes yang namanya pengalaman Anda. Berbeda parameternya. Oke. Next adalah transshipment, harus belajar. Tadi begitu kita belajar method of routing, ada mode of the transport. Pertanyaannya, Pak Yusril mau ngirim ke Luang Prabang. Method of transportnya apa? Apakah melalui transshipment dari Bandung ke Jakarta, Jakarta ke ocean going port to port, dari Tanjung Priok ke Laos? Nah, apakah direct vessel? Apakah transshipment Singapura ke Tanjung Pelepas? Kan ada, iya kan Pak? Di situ adalah peran PT Lulu Logistik mensubmit saya. Apa yang terjadi? Metodenya tergantung terhadap waktu. Karena Bu Lulu melakukan konsolidasi ada transshipment. Packaging, warehouse, dan distribution. Ini menyangkut masalah mengenai how to proper. Apakah barang Pak Yayan itu proper? Apakah PT Lulu Logistik boleh melakukan yang namanya menyatakan tidak proper kalau itu barangnya Pak Yayan tidak sesuai dengan standar packaging internasional? Kenapa? Kalau ada apa-apa, pertanyaan tadi, siapa yang mau tanggung jawab kalau ternyata dipakai kardusnya kardus bekas, kardusnya tidak sesuai, atau barangnya tidak sesuai berkaitan dengan kategori barang berbahaya, harus dideklar barang tersebut adalah barang berbahaya. Sekarang MSDS menjadi SDS ya, jadi udah berubah. Karena apa? Menyangkut keselamatan, keamanan. Begitu angkutan melalui udara kan menyangkut passengers. Kapalnya meledak, siapa yang tanggung jawab? Itu kan di tracing. Itu adalah take over responsibility in logistik. Apakah Bu Lulu bilang Pak Yayan tidak proper, saya boleh lakukan repacking? Boleh. Selama approve dan instruction from dari saya. Karena yang tahu adalah Bu Lulu sebagai advisor-nya di dalam transportasi perpindahan barang. Tugasnya Bu Lulu sebagai PT Logistik, Lulu Logistik adalah mengarrange cargo insurance. Bu Lulu tidak akan mau mengambil transfer risiko. Apa yang terjadi? Andaikan saya tidak menutup asuransi barang, Bu Lulu akan saya tuntut sebesar value of good. Padahal Bu Lulu adalah jasa yang hanya mengintegrasikan, mendapatkan hanya selisih freight. Depend on the third party. Kan Bu Lulu nggak punya transportasi, bayar selisih. Jasa kok Bu. Kemudian Bu Lulu melalangin dulu, beda jasa. Beda kalau dibilang bayar cash saya, Bu Lulu enggak. Bu Lulu akan dibayar setelah payment dari pembeli dibayar melalui bank korespondensi membayar saya akan membayar Mbak Lulu. Umumnya begitu. Pekerjaannya dilakukan rilis duluan. Nah, tentunya semua yang namanya documentation, custom, payment freight, local charge harus diperhatikan origin maupun destination. Nah, tentunya teman-teman, rekan-rekan harus mempelajari yang namanya transport, mode of transport. Begitu masuk yang namanya unimoda, antarmoda, intermodal, dan multimodal adalah sistem transportasi yang mengintegrasi dengan moda-moda transportasi di dalam logistik. Teman-teman, rekan-rekan harus belajar namanya custom. Ya, belajar semua kegiatan karena yang namanya HS, yang namanya rilis, nggak mungkin PT Lulu Logistik memiliki power seolah-olah oke saya bisa, nggak bisa Bu. Semua tergantung pihak yang lain. Kalau customnya menyatakan dokumennya harus A, B, C, D, harus diikuti compliance. Bu Lulu akan minta ke saya. Disitulah kenapa kita memahami di dalam logistik bukan hanya transportasi, tetapi aliran dokumen terhadap fisiknya barang. Pengetahuan kita belajar di pendidikan formal, memahami apa itu custom,
Apa itu dokumennya custom, importasi maupun eksportasi. Apa saja yang harus diminta dokumen kepada Pak Yayan? Karena pemilik barangnya bukan Bu Lulu, tapi Pak Yayan. Bu Lulu hanya melakukan yang namanya rilis masuk. Apakah Bu Lulu bayar import pajaknya? Tidak, bukan Bu Lulu. Ya, rekan-rekan. Rekan-rekan seperti itu. Jadi kita harus punya klaster terhadap apa yang kita siapkan, apa yang kita harus kita collect terhadap semua kegiatan, bukan hanya barang, dokumen, pengecekan fisiknya terhadap pihak-pihak lain. Itulah PT Lulu Logistik. Bu Lulu, knowledge is power. Bu Lulu ya. Jadi jangan pernah berhenti belajar untuk yang namanya sustainable, berkelanjutan, ya. Nah, tentunya transport distribution diperlukan karena menyangkut analisis bagaimana how to arrange antar negara, namanya multimodal transport operator. Jadi Bu Lulu adalah operator on behalf actual carrier, ya, Bu. Betul ya, Bu? Tapi kalau ada apa-apa, tanggung jawabnya bukan berarti Bu Lulu 100%. Saya akan menjelaskan limitation of liability-nya. Nah, tentunya dalam kaitan ini, Mbak Lulu, teman-teman harus memperhatikan apa sih servisnya yang dilakukan yang disebut sebagai logistic service provider. Kan peranan tadi pergerakan dari poin A ke poin B atau end-to-end yang disebut sebagai arsitek cargo transportation atau cargo movement. Ibaratnya Bu Lulu adalah arsitek yang mau membangun rumah saya kalau dalam perumahan atau apartemen saya atau gedung. Tapi Mbak Lulu adalah sebagai arsitek pergerakan barang. Yang punya rumah kan Pak Yayan, tapi mengelola yang namanya distribution fisiknya terhadap perpindahan barang. Nah, tentunya harus kita perhatikan tadi yang namanya mulai dari seller dan buyer. Mbak Lulu akan yang namanya tadi dari sellers dan buyer, Mbak Lulu akan memperhatikan yang namanya kontrak dari penjual Pak Yayan dengan Pak Yusril, pembeli saya Pak Yusril di negara lain atau di Indonesia juga bisa aja. Apakah Incoterm berlaku? Berlaku di dalam negeri. Apakah nggak pakai Incoterm? Boleh. Incoterm adalah kesepakatan, bukan perjanjian. Tapi jangan ribut-ribut saya Pak Yayan sama Pak Yusril, kecuali Pak Yayan sama Pak Yusril kakak adik. Boleh. Orang restoran kita sama gitu kan, mungkin pakai kita mau supply restoran kita. Nggak ribut-ribut ya, karena Pak Yusril kakak adik saya. Tapi saya nggak mengenal Pak Yusril, ya itulah dibuat. Kontrak masuk ke dalam badan hukum, di dalam yang namanya pengadilan. Tetapi yang namanya kesepakatan masuk ke dalam arbitrase. Tetapi kedudukan menjadi subjek hukum masuk bila kesepakatan itu masuk ke dalam kontrak. Nah, tentunya tadi setelah fase pertama antara Pak Yayan dengan Pak Yusril, seller dengan buyer, tentunya seller dan buyer ini saya sudah sepakat dengan 3 huruf Incoterm-nya. Saya pakai FASK, CIPK, DAP. Nah, Mbak Lulu masih ingat nggak Mbak Lulu? Incoterm udah berapa yang di 2020? Masih ingat nggak? Ini saya nanya-nanya. Masih ingat nggak? Incoterm 2020 berapa? Berapa term? Salah nggak apa-apa kok. Ada yang hafal nggak? Ayo dong. Biar saya nggak ngomong sendiri gitu. Mas Ivan, masih ingat nggak? Mas Ivan, Incoterm berapa? Waktu belajar di kampus. Berapa term? Sipan, ya. Iya Pak, ada X-Work, FCA, Ya. CPT, Ya. CIP, DDP. Berapa Mas? Totalnya ada berapa Incoterm? Yang di 20 ya. Berapa kurang lebih? Sebut aja, men. Tebak-tebak manggis nggak apa-apa. Sekitar 11 Pak. Ah, betul. Bagus. Jadi disitulah kita tahu peran konsultan PT Lulu Logistik ya, kalau atau PT Ivan Logistik. Bu, jangan pakai itu, Bu. Pakainya harusnya Incoterm-nya ini. Itu peran posisi yang harus memberikan advice, Pak Ivan ke Pak Yayan.
Misalkan saya eksportir orang awam baru, saya mau ngirim barang ke suatu negara, saya nggak ngerti, baru namanya pemula. Mas Ivan harus memberikan advice saya. Udahlah Bu, sini Bu, kita pegang aja kontraknya, jangan mau pakai apa, Exwork aja. Exwork saya mudah, gampang, tinggal ambil di gudang saya selesai, nanti dibayar. Tapi peluangnya apa di situ? Nggak punya yang namanya gains, nggak punya namanya bargaining power. Udah Bu, kita kontraknya kita buat aja DDP atau DAP. Karena apa? Di situ bisa yang ngatur dari sellernya, mulai ekspor packagingnya, mulai dari yang namanya loadingnya, ya. Kemudian kita juga bisa melakukan hal-hal yang lain, kegiatannya misalkan dengan misalkan kita pakai yang namanya DAP, kita pakai yang namanya biaya-biaya carriage charge-nya. Itu yang ngatur siapa? Seller sebenarnya. Akan dibebankan masuk kepada harga pokok pembeli di sana. Tetapi begitu kalau kita yang namanya Exwork, yang akan ngatur siapa? Pembeli di sana. Dia pakai pelayaran di sana, nentuin di sana. Nggak ada bargaining position-nya. Kenapa kita selalu kalah di situ? Itu hati-hati. Jadi Mas Ivan menjadi advisor-nya si eksportir. Nah, itulah peran penyedia jasa. Tentunya penyedia jasa tadi Mas Ivan atau Mbak Lulu logistik, Ivan logistik. Nah, mengcover, men-take over tadi risiko biaya dan tanggung jawab dari Pak Yayan. Mas Ivan atau Mbak Lulu logistik ini melakukan yang namanya pengcoveran biaya terhadap coverage kegiatan sampai ke end customer. Mas Ivan harus tahu tentang Incoterm-nya kenapa. Mbak Lulu juga. Karena ada biaya yang ditanggung terhadap apakah itu freight prepaid ataukah freight collect. Kalau termnya ternyata misalkan Exwork, masalah mengenai loading charge-nya siapa yang nanggung? Coba, masih ingat nggak? Mbak Lulu, loading charge-nya kalau Exwork siapa yang nanggung? Seller atau buyer? Nah, kalau jadi penyedia jasa kan nggak boleh salah nagih. Betul ya? Betul ya kan? Kalau ternyata masuknya misalkan delivery to destination, biayanya siapa yang nanggung? Kalau Exwork. Jadi dengan 3 huruf aja, Mbak Lulu logistik udah tahu kemana saya harus nagih biaya itu. Ya, tentunya ini adalah take over atau transfer of, di mana tanggung jawab itu ada batasan. Mbak Lulu logistik atau Mas Ivan logistik punya batasan kepada Pak Yayan. Karena saya mentransfer resikonya ke Mbak Lulu. Kalau ada apa-apa, emang Mbak Lulu mau tanggung jawab. Ya Mbak Lulu juga punya batasan. Contoh kecilnya gini. Saya sebagai customer ya, kan sama, seller buyer itu customer. Saya nyuci di laundry baju nih, betul ya? Mau ke laundry, baju batik saya, maaf, harganya misalnya 1 juta misalnya. Tiba-tiba saya masukin ke laundry. Pak laundry itu tulis, kalau ada apa-apa bajunya Pak Yayan akan diganti sebesar 3 kali ongkos cuci. Kalau ongkosnya 10.000 ya 30.000, baju saya 1 juta, ya udah. Kenapa nggak mengasuransikan baju Pak Yayan? Kan gitu pertanyaan. Asuransi akan mengcover 100% nilai barang saya. Tapi siapa penyedia jasa laundry-nya hanya membayar 3 kali. Nah, itulah yang disebut batasan maksud saya di sini. Apakah PT Lulu Logistik punya batasan? Punya. Itu yang disebut standar trading condition. Tolong dicatat, STC. Nah, karena mewakili pemilik barang punya batasan, tentunya terhadap pihak lain. Inilah yang disebut STC. Jadi Mbak Lulu bisa punya STC dengan Pak Yayan untuk memberikan batasan mengenai otorisasi, mengenai batasan tanggung jawab, hak kewajiban antara PT Lulu Logistik dengan Pak Yayan dan konsaininya saya, penjual dan pembeli. Apa yang menyangkut masalah kewajiban Pak Yayan, tanggung jawabnya Pak Yayan, segala macam. Diatur melalui kesepakatan yang namanya standar trading condition. Kalau di asosiasi punya namanya ALFI sebagai penyedia jasa. Nah, tentunya barulah PT Logistik akan approve membuat kontrak, melakukan shipment atau movement of the goods. Tentunya ini memberikan batasan karena apa? Kalau ada apa-apa, Mbak Lulu kan yang dituntut sebagai intermediasi. Betul ya? Betul ya kan? Nah, itulah dia menyangkut kalau di dalam perusahaan adalah risiko manajemen.
Tentunya dalam forwarder mewakili eksportir dan importir. Perhatikan, ini tugas pokok. Suatu saat Anda akan ditanya, dimasuk ke dalam entry level, bekerja. Bu Lulu, mau kerja di tempat Pak Yayan? Oke. Bu Lulu, apa sih tugasnya sebagai penyedia jasa? Mewakili sebagai nomor saya atau sebagai eksportir. Apa tugas Mbak Lulu? Tadi pertanyaan yang di awal, Bu Yunita menyatakan, choose on the route, mode of transport, and suitable carrier. Bu Lulu lah yang akan menentukan memilih alternatif moda transportasi, rute, pemilihan pengangkutan yang layak, yang sesuai dengan terjadwal, sesuai dengan yang teraliansi, sesuai dengan apa? In accordance with the shipping instruction from the consignor or consignee. Jadi, Bu Lulu setelah melakukan submit atau bidding, disetujui dengan ini, baru Bu Lulu Logistik memilih moda transportasi yang ditawarkan. Ke shipping line A, shipping line B, dengan moda transportasi, memilih vendornya. Nah, itulah. Melakukan booking space with the selector. Semua ini adalah termasuk arrange warehouse of the good jika diperlukan, baik itu sampai ke destination. Rekan-rekan, tentunya on behalf PT Lulu Logistik mewakili consignment, ya, sebagai eksportir harus memahami knowledge di sini. Tentunya kalau ditanya pada saat nanti masuk kerja, tugasnya apa aja? Oh, saya harus mengarrange transshipment, Pak. Di mana? Ya, karena kan antar negara, Pak. Harus melalui transshipmentnya di mana? ASEAN, misalkan Singapura, ya, bisa juga dengan Tanjung Pelepas atau transshipment yang lain di negara-negara yang lain gitu ya. Kemudian memonitor, Pak, kita harus monitor, Pak, yang namanya pergerakan barang mulai dari diambil sesuai dengan kontraknya. Kemudian kalau ada notifikasi kesalahan atau kerusakan harus dilaporkan. Jadi tidak bisa, itu termasuk bagian daripada pekerjaan kita. Kemudian juga membantu yang namanya assist the shipper. Jadi membantu pengirim dalam mengajukan klaim. Jadi tiba-tiba terjadi kerusakan kehilangan. PT Lulu Logistik membantu settlement klaim untuk membantu asuransi. Nah, pertanyaan tadi di awal kita hubungin. Kalau Pak Yayan nggak pakai asuransi, siapa yang mau nanggung, Mbak Lulu? Kan begitu ya. Tuntutannya adalah kalau ada apa-apa, Mbak Lulu sesuai dengan peran dan kedudukan hukum di Indonesia, ganti rugi sebesar nilai sesungguhnya. Shipment-nya Ibu, asa logika berpikir, oh saya dapat keuntungan cuma sekitar 50 juta per sekali shipment-nya atau 30 juta per shipment-nya. Karena ada terjadi kelangkaan, biaya-biaya yang harus saya bayarkan, di amortisasi dan atau 50 juta. Tapi barangnya Pak Yayan ternyata 500 juta, Bu. Ibu mau ganti barang saya. Jadi, disitulah yang namanya logistik, ada namanya kegiatan yang namanya responsibility. Jadi kita bicara logistik ini kulit payungnya, Bu. Tapi irisannya ada yang namanya resiko, tanggung jawab, biaya, semua entitas itulah bagian-bagian dari logistik secara utuh. Bagaimana how to arrange transshipment? Bagaimana tuh mengurus tentang dokumen adanya transaksi perpindahan? Bagaimana melakukan yang namanya clearance dokumen, melakukan yang namanya booking space, mengisue yang namanya BL dan lain sebagainya. Bagaimana sekarang PT Lulu Logistik atau Ivan Logistik menjadi on behalf daripada consignee importir? Karena tadi ada mewakili dua pihak. Salah satunya adalah pemilik barang adalah seller dengan buyer, yang namanya perpindahan berbiaya, perpindahan risiko biaya antara seller dengan buyer, di mana atas kontraknya tadi, nah Mbak Lulu ngambil alih terhadap biayanya juga, terhadap risiko pertanggungjawaban biayanya. Nggak boleh salah nagih. Oh ternyata di state dalam shipping instruction, di dalam hal LC-nya disebutkan freight prepaid, freight collect, dan lain sebagainya. Nah tentunya sebagai on behalf daripada consignee importir,
untuk antar negara, tugasnya seperti ini. Ya, jadi apa yang mendasari pengetahuan yang kita miliki dari bangku kuliah ditambah dengan kelengkapan dari industri kami ini. Jadi bukan untuk hari ini, tapi mulailah hari ini untuk mempersiapkan masuk industri. How to monitor movement of the good? Pasti. Apakah Ibu Lulu? Bukan perusahaannya maksud saya. Bagaimana receive and check all relevant dokumen? Ya itu. Dokumen-dokumen mulai dari kita terima shipping instruction, invoice, packing list, jumlah volume barang, kan dimasuk ke dalam checklist semua all the relevant document relating to the movement of the good. Nggak mungkin PT Lulu Logistik merilis barang kalau dokumennya tidak proper. Jadi semua berkaitan sama karena import. Nah, importasi ini umumnya kita menjadi acting as a agent. Kita hanya agen daripada sisi prinsipalnya di negara lain. Apa artinya sekarang? Dalam ekspor proses tadi kurang lebih ada 12 proses. Mulai dari place booking daripada shipping instruction, dokumen, kemudian LC, kita harus mengikuti. Jadi dari draft yang kita usulkan tadi, saya mau ngirim barang, saya tanya, nah draftnya udah disampaikan dulu, baru saya sepakat. Oke, Incotermnya ini disepakati, LC-nya akan dibuka oleh pembeli, dia kirim. LC akan memverifikasi sesuai dengan yang namanya kontrak yang dilakukan antara seller dengan buyer dengan draft yang kita ajukan. Maaf ya, saya minum dulu. Oke, saya lanjut. Bagaimana tugasnya penyedia jasa memverifikasi SLI? Jadi rekan-rekan belajar di kampus kemarin sudah namanya shipping instruction. Apa sih yang ada di dalam shipping instruction? Apa sih yang dimaksud di dalamnya terima LC? Bagaimana menuangkan di dalam yang namanya materi-materi kesepakatan perjanjian tadi di dalam shipping instruction. Karena penyedia jasa di negara lain di dunia tuh melalui Viata dapat mengisut yang namanya disebut sebagai shipping instruction atau forwarder ya shipping instruction FFI. Kalau di negara lain malah justru shippernya yang membuat menuliskan untuk yang namanya FFI. Kalau di kita SI kan. Jadi instruksi shipper. Itulah merupakan dokumen awal, instruksi awal dari si pemilik barang. Mbak Lulu baca nggak kalau di shipping instruction apa aja isinya? Saya tanya. Itu merupakan tadi dokumen. Kalau nanti Mbak Lulu bekerja pasti pertama kali nggak langsung jadi direktur kan? Kecuali perusahaan sendiri. Tapi mulai merambah dan bagaimana how to operation, how to relation to between the other operation in the company. Pasti related. Dokumennya harus diperiksa, ada yang importasi, ada yang ekspor, ada yang clearance, ada yang booking. Itu semua diintegrasi ke dalam satu sistem dalam manajemen. Itu yang namanya bisnis, namanya I nantinya. Nah, forwarder juga harus melakukan yang namanya bagaimana booking prosesnya, prepare handling. Nah, kurang lebih ada 12 tadi verifikasi. Apakah shipment-nya melakukan kualifikasinya melalui FCL, mengkolek, mengarrange, kemudian mendeliver kontainer di port atau di CY. Kalau LCL bagaimana? Dari yang namanya skenario dokumen akan tertuang yang namanya skenario biaya. Ya, kan nggak mungkin karena kan tadi entitasnya dari pihak lain ya Mbak Lulu ya. Mbak Lulu tanya tracking vendornya berapa nih pengiriman dari Bandung ke Jakarta ke Tanjung Priok. Oh, PT Ivan Tracking mensubmit 2 juta misalkan, 1,5 juta gitu kan. Lewatnya mana nih? Lewatnya tol atau lewat jalur selatan kan gitu kan. Alternatif routing kan berbeda-beda. Waktunya kan Ibu harus menghitung ke Pak Yaya. Nah, begitu juga ocean going. Ada transshipment, ada yang perbedaan direct vessel ya, menggunakan mother vessel.
Nah, tentunya dari 12 ini harus diverifikasi sebagai tugas. Nah, ini yang Bapak Ibu harus belajar. Pada saat nantinya ditanya interview pasti berkaitan dengan ini. Kita tidak bicara muluk-muluk kalau dalam industri, bukan bicara bagaimana membangun konsepsi logistik Indonesia. Tidak usah yang muluk-muluk. Tapi bagaimana menguasai dalam how to operation itu paling penting. Nantinya kalau kita udah masuk dalam ranah bisnis kita yang udah besar, menjadi top manajemennya, baru kita bicara. Tetapi bagaimana kita melihat bahwa kita bisa comply di dalam pengetahuan kita diterima di industri. Yang kedua, inilah 12 tadi kurang lebih ya, 12 item bagaimana menerbitkan bill. Tadi dalam peran pengangkut sebagai operator, sebagai non-vessel mengintegrasikan dari actual carrier, di mana PT Logistik mengintegrasikan menerbitkan yang namanya single document to the customer. Yang namanya bill of lading atau forwarder bill of lading. Apa yang bisa di-issue? Bisa menerbitkan yang namanya house BL, pernah dengar pastinya. Viata bill of lading, yaitu combined transport bill of lading, mengintegrasikan dari moda-moda transportasi dan mensubmit single dokumen. Karena sifat dokumen, masih ingat nggak? Sifat-sifat dokumen apa aja? Ada yang masih ingat nggak? Waktu belajar dokumen pastinya. Apa? Dokumen berkaitan dengan apa saja yang dalam kaitan dengan dokumen. Ya. Dalam hal kegiatan pergerakan barang, dokumen itu adalah legal standing yang diakui sebagai basis, sebagai kita penyedia jasa. Kalau kita tidak menerbitkan dokumen, maka kita tidak disebut acting as a contractual carrier. Hati-hati ya, rekan-rekan. Jadi kalau kita hanya menjadi agen, ya agennya pelayaran, ya udah agen. Jadi kita tidak melakukan yang namanya kalau begitu single contract. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi di negara lain di dunia ini adalah mereka mentarik ambil alih semua peran penyedia jasa yang namanya tadi third party menjadi 2PL-nya, tapi dia pegang tetap satu single responsibility dan single contract-nya. Nah, tugasnya tentu saja dari hal-hal yang seperti ini menjadi tanggung jawab. Begitu kita sudah masuk menjadi operator atas integrasi logistik, kita akan mengambil alih. Nah, tentunya ini adalah prosedur import tadi, ekspor dalam hal cross border. Saya tidak perlu ini kan saya yakin di custom sudah didapatkan. Tetapi intinya adalah submit manifest. Sekarang sudah ada namanya ASEAN Single Window, National Single Window, ada yang namanya dengan ADI, yang namanya flow document, baik export clearance, baik import clearance, dengan PEB, PIB, dengan tadi yang disebut BC11 dan lain sebagainya. Semua harus diikuti dengan yang namanya ketentuan regulasi prosedur importasi. Apakah perusahaan PT Logistik harus melakukan clearance dokumen, harus melakukan? Tidak, bisa outsource kok. Jadi gitu. Nah, tentunya pengetahuan ini harus dipengetahuan tadi apa yang saya bicarakan, masalah mengenai pemahaman terhadap semua rangkaian kegiatan. Intinya itu. Ya, entitas-entitasnya. Untuk itu, dalam hal pergerakan barang, tadi unsur transportasi, di mana peran penyedia jasa ya bukan sebagai produksi. Jadi sekali lagi, produksi itu urusannya Pak Yayan, Mbak Lulu nggak hanya penyedia jasa. Begitu dianggap sebagai operator, sebagai contractual carrier, sebagai non-vessel operating common carrier, sebagai mewakili pengangkut di mata pemilik barang, dia harus memperhatikan hal-hal yang harus adalah sebagai berikut. Regularity, keteraturan terhadap layanan. Karena ada apa? Kalau ada apa-apa, PT Logistik yang akan bertanggung jawab karena mewakili pengangkut. Speed of transport. Kecepatan transportasi menjadi pilihan kepada customer. Dalam arti speed bukan berarti cepat ya. Bisa saja Pak Yayan memilih yang lambat supaya proses produksi saya sesuai yang namanya just in time. Kecepatan jadi biaya,
Kan? Kalau terlambatan, buru-buru saya menganggur. Bagaimana peran penyedia jasa PT Lulu Logistik mengarrange semua ini menjadi hal yang namanya akurasi dan ketepatan waktu proses produksi saya. Bukan hanya harga, tetapi adalah yang namanya just in time. Kalau ternyata menginginkan, karena barang ini spare part dibutuhkan cepat, spare part mesin, ternyata proses produksi saya kalau nggak ada mesin ini, buru-buru saya ribuan nih nganggur nih. Bayangkan, akhirnya dia melakukan, pokoknya barang itu harus cepat. Pakai apa? Transportasi apa yang akselerasinya tadi di awal cepat. Itulah arsitek of transport tadi. Mbak Lulu sebagai ini harus mengatur. Cost terhadap biaya transportasi. Karena method of the routing tadi, atau yang namanya pemilihan moda transportasi menyangkut biaya terhadap biaya logistik Pak Yayan, terhadap harga barang Pak Yayan. Reliability of service, ini kehandalan. Jadi harus memilih juga bagaimana handal. Gitu ya. Truknya benar-benar Bu Lulu nawarin, Pak, Jakarta-Bandung X rupiah. Saya nanya, truknya Mbak Lulu nawarin tahun berapa Mbak? Moda transportasi. Ternyata tahun jebot gitu ya. Tahun lama gitu. Mobilnya pelan-pelan jalan. Beda. Yang nawarinnya trackingnya dari PT siapa? Misalkan Panji Furkon Logistik. Pak, truk saya truknya ini loh Pak, bagus ininya. Begitu juga, jadi pemilihan yang namanya reliability, kehandalan itu akan mempengaruhi terhadap yang namanya harga. Gitu ya. Nah tentunya status dan liability, memilih karena PT Lulu Logistik bukan sebagai agent. Bu Lulu adalah contractual carrier sebagai prinsipal. Dan memilih third party harus jelas memilih yang namanya pengangkut dan tanggung jawabnya. Pertanyaan tadi, kalau ada apa-apa siapa yang bertanggung jawab? Truknya terguling. Mau diganti cuma 3 kali ongkos angkut. Padahal barang saya 1 miliar. Jadi be careful hal-hal seperti ini. Oke, do you have any question? Kalau nggak ada saya lanjut, masih jauh sekali. Saya agak ngibrit ya, cepat ya. Saya lanjut. Saya lihat tadi bahwa kaitannya tadi masalah mengenai integrasi yang namanya transport. Otomatis sebagai mewakili tadi sudah jelas melihat peran dan kedudukan secara hukum di dalam transportasi. PT Lulu Logistik adalah pengangkut di mata saya sebagai non-vessel operating common carrier. Sekarang kita bicara dalam sistem transportasi berkaitan dengan role and position. Bu Lulu, apakah sebagai agent di mata saya atau sebagai prinsipal di mata saya sebagai pemilik barang? Kalau Bu Lulu memenuhi persyaratan sebagai prinsipal atau disebut sebagai independent contractor, dia bertindak atas nama customer on behalf tadi, dia yang mewakili kontraknya di mata saya, di mata pengangkut. Jadi, Bu Lulu adalah pemilik barang, bukan sesungguhnya ya Bu Lulu ya, gitu ya. Itulah 2 poin yang diambil adalah sebagai memiliki kontrak dan memiliki tanggung jawab atau yang disebut sebagai Bu Lulu Logistic Service Provider adalah independent contractor. Bu Lulu misalkan ada di negara lain atau di Jakarta, ketemu Pak Yayan. Nah sekarang forwarder sesama forwarder yang disebut sebagai agent. Dia bertindak atas namanya prinsipal atau Bu Lulu. Sesama forwarder, izinnya Bu Lulu sama agennya PT Vena Logistik hanya sebagai agent. Dia mendapatkan instruksi dari PT Lulu Logistik karena Bu Lulu dianggap sebagai mewakili Pak Yayan. Dia harus menerima instruksi dari PT Lulu Logistik, yaitu Bu Vena. Di dalam kegiatan ini adalah role and position dimanapun di seluruh dunia. Bu Vena mau agennya di Jakarta, di Papua, di Bontang, di Merauke, di Samarinda, di Balikpapan, di
di Lampung, dimanapun di Indonesia, acting as a agent kalau yang namanya instruksinya dari Bu Lulu. Bu Vena bisa saja agentnya di negara lain. Tetap semua di dunia menyebutkan as a agent or principal. The same word. Nah, principal, dia bertindak atas kontrak ininya, tetapi dia juga, Bu Lulu, disebut sebagai contractual carrier. Di mata Pak Yayan, yang disebut dia bertindak sebagai penyedia kontrak, memikul tanggung jawabnya tanpa melakukan pengangkutan sendiri. Itulah peran yang tadi on behalf sebagai pengangkut di mata Pak Yayan, walaupun Bu Lulu tidak punya transportasi, moda transportasi, nggak punya kapal, nggak punya apapun, dan termasuk juga bukan memiliki sarana yang lain terhadap third party, bisa punya gudang, karena taunya Ibu adalah mewakili pergerakan barang saya. Peran posisi ini sebagai penyedia jasa ada 9. Acting as a agent, sebagai agen PPJK, agennya sebagai pelayaran, atau agen tetapi dia memiliki yang namanya alat angkut, tetapi izinnya berbeda. Disinilah kita bertindak sebagai yang namanya single contract from the customer, single responsibility. Dia bisa melakukan dalam sistem moda transportasi, bukan kita bicara modanya, tetapi sistemnya mengintegrasi dalam kegiatan logistik yang disebut sebagai kontraktual, intermodal transport, multimodal transport, operator pergudangan, konsolidasi muatan, dan terakhir sebagai penyedia jasa logistik angkutan barang, baik nasional maupun internasional. Tentunya sebagai prinsipal, tanggung jawabnya dia mengambil alih semua tanggung jawabnya ini. Terhadap kesalahan agent juga. Jadi kalau Bu Lulu taunya kalau kesalahannya Bu Vena, saya taunya Bu Lulu tanggung jawabnya. Apa? Kesalahan kalau Bu Lulu menginstruksikan, kan tadi Bu Vena adalah follow instruction from dari Bu Lulu. Bu Lulu adalah pemegang kontrak tunggal dari saya. Jadi kalau kesalahan Bu Vena, saya menganggap kesalahan Bu Lulu. Bagaimana hubungan Bu Lulu dengan Bu Vena? Inilah yang namanya key performance indicator ya untuk memilih vendor atau subkontraktornya. Harus dengan benar. Karena apa? Dia akan bertanggung jawab terhadap hal-hal Bu Vena kalau tidak sesuai dengan instruksinya Bu Lulu. Misalkan mengirim barang ternyata tidak sesuai dengan instruksinya. Mau dikirim pakai moda A, dipakainya sama Bu Vena pakai moda B. Tetap tanggung jawab. Semua routing yang salah, mau ke Jogja, kirimnya ke Padang misalkan gitu. Atau mungkin Solo, Oslo gitu. Bisa juga salah. Nah, kemudian ini adalah tanggung jawab yang harus dipikul dari peran dan kedudukannya. Nah, tentunya tanggung jawab ini menjadi hal satu rangkaian bahwa peran penyedia jasa Bu Lulu adalah terhadap rangkaian kontrak. Saya tidak mau tahu Bu Vena siapa. Saya tidak mau tahu pengangkutan pelayarannya siapa, tapi saya tahu adalah Bu Lulu. Tetapi Bu Lulu akan dituntut juga oleh pihak pelayaran siapa pemilik barangnya. 2 hal. Untuk itulah the forwarder sebagai prinsipal, kenapa dia Bu Lulu logistik, dia akan menerima accept liability. Tidak hanya kesalahan atau kelalaian dari pihak-pihak yang dia tunjuk terhadap rangkaian kontrak. Untuk itulah Bu Lulu harus perlunya batasan terhadap tanggung jawab yang disebut sebagai standard trading condition. Di ASEAN sudah ada yang namanya standard trading condition in ASEAN. Ya. Nah, tentunya tugas tanggung jawab ini masuk juga hal-hal tadi saya agak sedikit lompat karena ini menyangkut harus tadi berulang-ulang disebutkan follow the principal instruction. Ya, karena instruction ini Bu Lulu adalah mewakili pemilik barang. Ya. Harus juga kesalahannya tiba-tiba salah memilih asuransi. Harusnya ICC clause A ternyata dalam keadaan situasi sana
Ibu pengennya murah, agent di sana mengasuransikan dengan yang namanya clause C. Tidak di cover. Inilah kenapa prinsip yang namanya prudent atau kehati-hatian. Nah, termasuk juga yang namanya advice atau salah memberikan informasi atau nasihat keliru. Tetap tanggung jawab. Jadi, setiap dalam rantai kegiatan logistik, perpindahan ada risiko, di mana masing-masing punya batasan tanggung jawab yang harus kita lihat konteks dalam sesungguhnya sebagai entitas di dalam industri ini. Nah, tentunya penyedia jasa harus memberikan konsekuensi yang cukup memiliki pengetahuan atau yang namanya proper, cakap di dalam memberikan advice. Liability-nya karena barang tadi menyangkut lingkungan, menyangkut terhadap barangnya, di mana terhadap pihak-pihak kerugian terhadap tanggung jawabnya tidak hanya dituntut kepada si yang namanya, di sini adalah menyangkut karyawannya, tetapi perusahaannya. Jadi kesalahan karyawan di dalam perusahaan adalah kesalahan perusahaan menjadi tuntutan tanggung jawab. Di mana disebutkan? STC disebutkan. Jadi kalau kesalahan karyawan, Pak Yayan nggak mau tahu, taunya perusahaan PT logistiknya adalah PT Lulu Logistik. Walaupun itu karyawannya, itu karyawan saya tidak, taunya PT Logistik karena bergeraknya adalah yang namanya company to company, tidak individu. Nah, freight forwarder termasuk adalah sebagai multimodal transport. Nah, bagaimana teman-teman sebagai multimodal transport? Cikal bakalnya adalah tanggung jawab dan peran tadi terhadap dua hal. Artinya, dia bertanggung jawab memegang single kontrak terhadap semua rangkaian kegiatan termasuk third party-nya. Apa perbedaannya? Sebagai liability harus memegang yang namanya satu adalah satu kontrak, satu tanggung jawab, dan satu dokumen issuing by own transport tadi yang disebut. Karena perannya PT Lulu Logistik melakukan yang namanya konfigurasi terhadap beberapa moda atau combined transport dan menerbitkan single dokumen atau BL ya atas namanya PT Lulu Logistik dari house BL-nya dari BL pelayaran, BL-nya pengangkutan yang lain dan cukup satu dikeluarkan oleh PT Lulu Logistik. Artinya disitulah peran sebagai yang namanya pengangkut walaupun bukan pengangkut sesungguhnya. Tiga hal yang dimiliki based on 1+1+1. Single contract, single document, and single responsibility. Undertaking ya to the third party. Risiko-risiko ini termasuk kecurian, kehilangan. Karena pergerakan semua pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab? Nanti kalau saya tanya ujiannya, siapa yang bertanggung jawab? Nah, Bapak Ibu bagaimana menganalisa? Tugas rekan-rekan adalah hak menganalisa. Saya sedikit agak lompat, mohon maaf, mungkin tambahan 5 menit atau 10 menit. Ya, liability-nya menyangkut juga terhadap masalah ini tadi, yang paling bahaya. Kematian, pihak lain, insiden, biaya, dan inilah yang namanya risiko terhadap perpindahan. Jadi, bisa juga people, bisa physical, ya, itu terhadap yang namanya risiko. Nanti pertanyaan, terhadap ini siapa yang akan bertanggung jawab? Ini adalah risk management terhadap mitigasi risiko. Bukan hanya barang saja yang bisa dilakukan tracing, tetapi bagaimana mitigasi terhadap risiko. Nah, tentunya ini adalah method of transit, charge-nya. Kemudian bagaimana yang harus diperhatikan. Nah, penyedia jasa harus diperhatikan adalah BL. Jika menentukan atau clause dalam ini OSBL, dia menyebut sebagai pengirim. Itu harus diperhatikan. Karena freight forwarder adalah melakukan subkontrak sebagai prinsipal dan juga dia bukan untuk mengontrak sebagai agent untuk pelanggannya. Jadi BL itu harus hati-hati. Kemudian bagaimana hubungannya dengan freight forwarder dengan customer-nya. Jadi support position. Oke? Kalau nggak ada legal status, saya pikir saya sedikit ini aja. Nah, ini dia. Izin usaha penyedia jasa adalah di dalam rangkaian kegiatan di SUJPT, namanya Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi, atau Freight Forwarding, atau Logistik Service Provider di Indonesia.
Jadi kalau nanti Bapak rekan-rekan apply di dalam perusahaan freight forwarder, izin usahanya ini. Nah, lantas apa Pak Yayan pendidikan formal yang adik-adik ikutin ditambah dengan basic logistic and freight forwarding course dengan yang namanya lulus menjadi bagian izin usaha sebagai kompetensi tenaga ahli dalam pendidikan yang diakui. Pak Yayan mau buat usaha, kalau nggak ada izin basic logistiknya ini nggak bisa, Pak. Saya punya uang tapi saya nggak bisa. Saya perlu Anda. Nah, Anda udah punya modal untuk masuk ke industri ini untuk membuka peluang. Banyak nanti yang akan buka industri ini. Anda bisa menawarkan selain pendidikan formal adalah lulusan ini tapi harus punya value sekali lagi. Apakah menjamin? Tidak. Tetapi yang akan dipilih adalah manusia-manusia yang pilihan. Belajar dan mau berubah. Mengintegrasikan dalam semua perubahan. Kami akan memilih Anda menjadi bagian yang terpilih. Tetapi yang punya memberikan manfaat buat perusahaan kami dalam industri kami. Perusahaan pasti mengatakan demikian. Nah, ini local regulation dalam hal badan usaha angkutan multimoda, saya perlu tidak bahas karena ini antar negara, tetapi izinnya. Jadi izinnya ke ranah perusahaan. Nah, tentunya saya sedikit aja, dalam sistem moda transportasi ini berkaitan namanya unimoda, intermoda, dan multimodal transport, 3 hal. Siapa pelakunya? Adalah multimodal transport operator, intermodal transport operator, unimodal transport operator. Moda adalah berbicara tentang actual carrier-nya, tetapi operatornya adalah bisa sebagai non-vessel operating common carrier atau penyedia jasa. Nah, tadi tentunya yang namanya unimoda adalah pengangkutan barang dengan satu moda angkutan. Jakarta, Surabaya menggunakan tracking disebut unimoda transport. Dia mengcover termasuk kalau antar negara, karena sudah terbuka, di Eropa dengan satu moda dengan rail aja, misalkan dengan Europe Rail, China transport railway, itu udah konektivitas, udah jalan. Bagaimana Indonesia berbeda? Tapi infrastruktur suatu negara akan sangat mempengaruhi. Kemudian intermodal ini dia menggunakan, kalau intermodal adalah movement dengan satu moda angkutan ya, atau at least 2 moda angkutan, tetapi tanpa perpindahan unit moda transportasi. Kenapa bisa dilakukan? Karena di negara lain sudah didukung infrastrukturnya. Jadi, at least 2 mode of the transport. Dari pintu satu titik, dari station, dari port ke station, itu bisa dilakukan. Tanpa perubahan moda angkutan. Tanpa perlunya staffing, handling, dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini dilakukan di negara-negara di Eropa yang sudah maju, tetapi akan dikembangkan di negara ASEAN. Intermodal transport adalah yang tadi at least 2 mode of transport. Jadi dari laut ke darat. Dilakukan apa? Yang berpindahnya. Kontainernya tidak berpindah, tidak dilakukan perpindahan. Tapi moda transportasinya sudah disiapkan infrastrukturnya di stasiunnya, di terminalnya. Tadinya perubahan dalam sistem tadi ada beberapa kontrak sekarang menjadi yang namanya single kontrak dengan adanya penyedia jasa. Tetapi dia menjadi single operator. Nah, itu tadi. NVOCC adalah single operator yang mengintegrasi semua moda transportasi. Intermodal transport ini saya tidak perlu bahas keuntungannya, tetapi di ASEAN disebut without any handling of the freight. Ya, when the changes the mode. Tetapi intermodal transport itu adalah single contract. Kalau di Amerika disebut atau USA so-called is the containerized transport. Jadi dia transportasi dengan rel kereta api. Jadi containerized rail transport. Jadi saya akan tunjukin gambarnya. Nah, kalau Indonesia definisi ini yang lagi didorong yang disebut intermodal transport atau antar moda. Kalau yang tadi adalah unimoda. Kalau asingnya tersebut. Jadi dia menggunakan 2 moda. Tetapi harus ada tadi single operator. Adalah yang mengambil alih peran beberapa moda transportasi dengan menerbitkan single dokumen.
Kalau Viata menyebutkan Forwarder Certificate of Transport, nanti kita akan belajar. Bagaimana dengan multimodal antar negara? Ini ya rekan-rekan. Kita berbicara multimodal dalam satu sistem modanya transportasi dengan operator single operator. Menjadi mandatori yang disebut sebagai antar negara. Jadi multimodal adalah harus disebut antar negara, at least two country. Apakah intermodal dilakukan di antar negara? Tidak. Kalau di dalam negeri boleh dalam antar pulau. Unimoda antar pulau. Tapi begitu bicara multimodal harus at least two country, at least two mode of transport, single document and single responsibility. Nah, tentunya ini menjadi hal bagaimana pelaku-pelaku penyedia jasa menjadi pelaku yang namanya multimodal transport operator, operator O belakangnya. Dia harus bertindak menjadi prinsipal. Multimodal otomatis menjadi prinsipal, tetapi multimodal transport operator belum tentu menjadi prinsipal karena dia bisa melakukan intermodal transport hanya di dalam negeri. Ngambil barangnya dari Jakarta ke Balikpapan atau ke Sumatera dan lain sebagainya. Tapi dia prinsipal karena pemegang kontrak. Jadi, perhatikan kata kuncinya adalah yang namanya sistem. MTO otomatis menjadi prinsipal, tetapi prinsipal belum tentu menjadi MTO. Apa yang membatasi rekan-rekan? MTO adalah antar negara. Konklusinya adalah begini, dapat melakukan combined transport antara sea dengan land, land dengan air, kemudian forwarder karena dia single operator. Dia men-set up bisnisnya dengan rangkaian beberapa moda transportasi. Apa yang saya ambil? Multimodal transport operator diambil dari United Nations. Adalah the carriers of the good by least two different mode, dua moda angkutan yang berbeda. Dengan basis single dokumen yang disebut multimodal transport contract atau dokumen. Dia melakukan pergerakan dari satu negara, one country to another country. Jadi one place to the place, jadi another place adalah situasinya di dalam negara yang berbeda. Kemudian dia mengambil alih yang namanya R-taken. Diambil alih oleh operator angkutan multimoda. Siapa? PT Lulu Logistik. Yang mendesain dengan antar negara, tadi different country. Nah, tentunya otomatis yang menjadi multimodal transport tidak sebagai agent. Dia acting as principal dan dia melakukan masuk ke dalam sistem antar negara. Ya. Jadi kata kesimpulannya dapat diambil adalah konsep multimodal transport dalam satu sistem adalah single operator dengan beberapa minimal lebih dari dua moda angkutan, lebih dari satu moda angkutan, di bawah pengawasan satu operator. Who adalah penyedia jasa atau yang disebut logistic service provider yang memiliki izin. Tentunya dia bertindak sebagai principal, not as an agent, dan diasumsikan dia bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian kontrak dari end to end. Konsep multimodal ini harus dilakukan international transport dengan yang namanya single document. Tentunya menjadi satu hal yang disebut integrated in logistic related to the transport adalah integrated system. Disebut 2211 atau dua negara, minimum dua moda angkutan, satu tanggung jawab dan satu dokumen. Karena dia adalah single operator dan single responsibility dalam peran sebagai on behalf dari semua pihak. Oke, saya tidak perlu bahas ini. Yang terakhir adalah begitu kita bicara ini apa yang namanya single operator harus yang namanya mematuhi spesifikasi secara international convention.
Begitu kita bicara karena mengintegrasi dari beberapa BL pelayaran kita harus melihat dari rujukannya dipakai limitation of liability-nya. Kita bicara antar negara, berlakulah yang namanya 9 International Convention related to the goods. Kalau ada apa-apa, inilah batasan yang namanya actual carrier. Dari mana diketemukan? Di belakang BL-nya. Begitu kita masuk sebagai yang namanya multimodal transport, kita akan mengissued yang namanya, ini dia, sisi sebelah kanan. Mengintegrasi dari actual carrier menjadi namanya multimodal transport operator. Dengan rujukan MT Convention, limitation of liability-nya adalah 2 special drawing right per kilo. Ini udah mandatory di ASEAN. Karena kita negara ASEAN. Artinya, bagaimana kalau terjadi di tracking tadi? Begitu terjadinya di Eropa, dia akan berlaku yang namanya CMR. Limitation tracking di sana adalah 8,33. Saya tidak berbicara di Indonesia. Karena rujukannya masih belum diratifikasi. Indonesia belum di amandemen ratifikasi terhadap International Convention yang berhubungan dengan ini. Kita bicara logistik adalah integrasi terpadu setiap moda angkutan. Ya, untuk itulah ini di ASEAN. Kenapa tadi saya bilang di ASEAN kita bisa menerima yang namanya ASEAN Transway. Tentunya rekan-rekan semua ini menjadi peluang, menjadi pelaku-pelaku bisnis di dalam logistik bahwa pelaku logistik di ASEAN bisa diterima di negara lain. Trackingnya Mas Rizky ini boleh nih Mas di Kalimantan nanti bergerak. Ya, jadi semua yang dengannya memenuhi persyaratan. Salah satunya SDM-nya ini. Sama Pak. Gitu ya. Nah ini yang dikembangkan adalah jalur sutra Great River Mekong. Yang disebut sebagai mini bridge. Kemudian dikembangkan kalau tadi yang namanya kenapa intermodal, multimodal. Secara mode of transportation-nya dia sudah memenuhi seperti ini tadi. Ini adalah namanya sea train. Ini diangkut di Thailand adalah yang namanya apartemen mini ini. Kecil bisa diangkut. Dia putus dari sea dengan train. Karena apa? Infrastrukturnya sudah memenuhi. Nah, kemudian piggyback. Nah, ini dah bayangkan tadi kalau kita lihat mode of the transport. Rekan-rekan bisa lihat kalau yang sisi kiri semakin murah, tetapi volumenya makin banyak. Bayangkan. Ini station to station, dia bisa mengangkut 100 gerbong lebih dari moda angkutan, dari kontainer. Apa yang terjadi? Ini ada bannya, Pak, rekan-rekan. Ini adalah flatnya dari rail. Begitu sampai di station or destination-nya, ini adalah kereta apinya, ini langsung ditarik sama head truck-nya, langsung truk masuk, Pak. Perpindahan dari sini langsung pakai lorinya di sini dengan satu menggabungkan dia biasanya di negara-negara di Eropa ya di Thailand juga sudah ada dia tarik stationnya mendukung truk langsung ditarik ke head trucking-nya langsung transportation tanpa ada perpindahan karena sudah comply gitu. Bagaimana di Indonesia? Enggak, perpindahan dulu, ada crane, dipindahkan lagi, di loading, staffing dan lain sebagainya. Ini di India, piggyback. Truk-truknya naik. Begitu turun, jelup langsung. Ini swap body. Karena keterkaitan tadi, begitu masuk gudang langsung kakinya bisa dilipat, klak 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 masuk, ditarik dari X-work-nya mereka, gudangnya Pak Yayan. Ini dilakukan kalau dilakukan yang namanya rail untuk inland waterway, penyeberangan sungai dan pedalaman. Biasanya digunakan untuk antar moda. Filipina yang terkenal di ASEAN sebagai negara ro-ro-nya yang kuat. Ini untuk mengangkut biasanya digunakan untuk melalui laut. Mereka langsung misalnya kargo berat untuk heavy lift kargo. Kemudian ke gudang importir bisa juga mobil dan lain sebagainya. Ini bars tongkang untuk komunitas kanal, river, pedalaman menggunakan bulk, ya, bulky gitu ya. Jadi kita menggunakan seperti ini. Jadi moda-moda ini merupakan moda transportasi. Plus lighter abroad ship gitu ya. Ini mahal. Jadi las ini bisa digunakan terputus, Pak. Mother vessel-nya berjalan, tak putus di sini tongkang ininya terputus di sini. Di sini tarik yang namanya feeder-feeder kecil di pelabuhan, ditarik, Pak. Yang ini jalan terus, Pak. Nanti dia putus lagi, putus lagi. Jadi namanya, tapi ini biasanya dulu di Amerika namanya Arcadia Forest di shippingnya ya. Tapi ini mahal, tapi nggak digunakan karena terlalu hal memang spesifik gitu ya.
Kemudian untuk moda angkutan udara biasanya bisa digunakan oleh tadi combined transport adalah udara. Jadi kita harus melihat perbedaan yang signifikan terhadap barang. Tadi kontainer, kalau di sini kan palet, udah menggunakan berbeda. Jadi kapasitas pergerakan itu harus dilakukan perpindahan. Ada hubungan dengan pelabuhan dan bandara, ada ground handling dan lain sebagainya. Nah, kapasitas dalam moda angkutan ini umumnya tidak hanya dilakukan charter pesawat, tetapi juga berbarengan dengan yang namanya passengers. Baik itu Boeing 747, dia bisa mengangkut berapa sih kapasitasnya. Karena tadi Antonov 120 tuh, Airbus untuk yang 380 bisa 150 ton. Jadi tergantung daripada moda angkutan. Apakah kita di sini sebagai pengangkut kita bisa menerbitkan yang namanya BL-nya, tapi kita adalah sebagai bukan kepemilikan barang, tetapi adalah BL-nya adalah kontrak pengangkutan kita dengan airline. Ini Antonov, termasuk juga barang-barang yang barang-barang misalkan kalau pakai helikopter, barang-barang penanggulangan bencana helikopter itu bisa dipakai. Jadi itu adalah moda transportasi. Karena misalkan tidak bisa melewati daerahnya pedalaman pakai helikopter, di staffing lagi, di loading lagi, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu semua, itulah sebagai arsitek of cargo movement, bagaimana kita sebagai peran dalam kedudukan di dalam logistik, salah satunya adalah sebagai transport, tetapi rekan-rekan juga bisa melakukan, misalkan penanggulangan bencana, vaksin, logistik perkotaan, perdesaan, bagaimana memilih method of transport dan memilih moda transportasi dengan saluran distribusi yang dalam kaitan sebagai logistik. Tentunya pengetahuan ini membuka warna buat kita, mudah-mudahan rekan-rekan menjadi bagian integral dalam kegiatan logistik. Logistik ini luas, melibatkan semua manusia-manusia industri ini yang memerlukan inovasi. Tentunya diperhatikan sebagai personal maupun sebagai company memiliki value change dalam rantai kegiatan, memiliki nilai. Tidak hanya pergerakan physically, tetapi peran take over terhadap yang namanya risiko, biaya, dan tanggung jawab. Setiap perusahaan menginginkan yang namanya how to minimize risk responsibility. Tentunya pengetahuan ini menjadikan suatu ruang buat kita, bagaimana kita mereduksi terhadap risiko dan kesalahan. Untuk itulah knowledge is power, bagaimana memahami perspektif dari pengetahuan yang kita miliki baik di pendidikan formal, mewakili pemilik barang maupun third party. Saya hanya sebagai pelengkap melengkapi yang tadi kalau masuk industri akan bertanya, bagaimana informasinya, bagaimana routingnya, bagaimana dokumennya, bagaimana tanggung jawabnya, risiko dan biaya, waktu, dan bagaimana how to track and trace. Intinya, industri akan menerima Anda. Pemahaman dari sisi pengetahuan adalah first priority. Oke, kalau saya mohon maaf sudah 10 menit menggunakan waktu rekan-rekan semuanya, saya akan yang stop share. Oke.